Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini orang-orang kecewa dan menolak Yesus. Bahan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Baik saudara-saudariku, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman, serta like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, setibanya di tempat asalnya, tempat asal Yesus yang dimaksud ini bukan tempat kelahirannya di Bethlehem, tetapi tempat Yesus dibesarkan, yaitu di kota Nazaret. Disitulah selama puluhan tahun Yesus hidup dengan orang-orang di kota tersebut. Nah, sekarang saatnya Yesus kembali ke situ. Dia meninggalkan daerah itu hanya dalam beberapa waktu, kemudian kembali ke situ mengajar di rumah ibadat mereka. Disebut takjublah mereka. Jadi orang-orang di situ menjadi takjub. Jadi ini ada di rumah ibadat setempat. Mereka sampai-sampai berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Ada pengakuan bahwa dia berhikmat. Tapi masalahnya dari mana? Dari mana juga diperolehnya kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Ada sebuah pengakuan bahwa Yesus bisa mendapatkan kuasa yang sebegitu hebat untuk melakukan mukjizat. Yang menjadi persoalan, dari mana itu diperoleh? Ini sebuah pertanyaan besar, antara kekaguman dan keheranan setengah tidak percaya. Nah, mereka mengenali Yesus sebagai ini anak tukang kayu. Ibunya bernama Maria. Agak aneh ini tidak disebut ayahnya siapa tapi ibunya. Ini sejak kecil dia memang membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Makanya disebut anak tukang kayu. Saudara-saudaranya ada di situ. Ini yang dimaksud dalam penafsiran Katolik. Ini bukan saudara sekandung Yesus, karena kita hanya meyakini Ibu Maria mempunyai satu anak saja, Yesus. Ini saudara-saudara seperti kalau di Indonesia atau di Jawa itu masih saudaraku. Saudara jauhnya bukan main pun dikatakan itu saudaraku. Apalagi kalau dia seorang pejabat, itu saudaraku. Jadi jangan ditafsirkan ini saudara sekandung. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Wah, apalagi kalau saudara perempuannya juga dihitung sekandung. Berapa ini anak Ibu Maria? Bukan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, dari mana diperolehnya semuanya itu? Ada sebuah kekaguman yang luar biasa. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa dari sebuah kekaguman sekarang mereka kecewa dan menolak dia hanya karena asal-usulnya ia ketahui. Seharusnya orang kan melihat fakta. Dia melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia mengajar dengan sangat luar biasa. Harusnya saat mereka takjub tadi mestinya dikembangkan kepada ketakjuban berikutnya. Ada apa di balik sosok Yesus ini? Itu semestinya mereka kecewa dan menolak dia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
Seringkali kita juga menolak Yesus hanya karena sesuatu yang tidak terlalu jelas. Ya. Ada yang karena kecewa pada pasturnya yang ditolak Yesus. Yesus ini yang jadi korban. Ya. Ada umat yang misalnya kecewa dengan temannya sesama anggota umat lingkungan setempat, lalu sekarang tidak lagi ke gereja. Nah ini kan kecewa dengan teman tetapi yang ditolak Yesus. Ya, lebih tragis lagi kalau seperti itu. Ya, kalau kecewa pada romonya karena mungkin romonya itu menampilkan sosok Yesus, ya sedikit-sedikit masih sangat bisa dipahami. Tetapi kalau kecewa dengan temannya kok lalu nggak lagi ke gereja, itu saya meyakini orang ini sudah nggak baik dan nggak benar. Itu hanya menjadi alasan. Kami kecewa dengan ketua lingkungan. Lah ya, kecewanya kan bukan dengan Yesus, ya. Kecewanya dengan ketua lingkungan. Kenapa Yesusnya yang ditolak? Nah, ini banyak kejadian di dalam kehidupan kita seperti itu. Tahu-tahu saat dia meninggal, saat dia sakit keras, minta didoakan oleh Romo. Dan semua orang mengatakan itu sudah lama kok tidak ke gereja. Atau kalau yang sakit keras, Romo saya tidak ke gereja sudah bertahun-tahun karena kecewa dengan ketua lingkungan, kecewa dengan Romo yang dulu. Romo yang dulu sudah pindah pergi dari situ 10 tahun yang lalu, tapi dia tidak ke gereja sudah 18 tahun. Ini nggak benar ini. Ini cuman ya saya sebut alasan saja. Masih beruntung dia diberi kesempatan untuk kembali, untuk bertobat. Lah kalau enggak, nah saudara-saudari yang terkasih, ya Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Nah, meskipun ditolak, tapi inilah baiknya Yesus. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat. Tidak banyak mukjizat itu berarti kan masih ada kan mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Inilah baiknya Yesus yang kita imani. Mereka tidak percaya pun tetap dibuatkan mukjizat meskipun ya kali ini tidak banyak. Ya, karena kalau dimanjakan dengan mukjizat, di manakah iman? Di manakah kepercayaan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan sendiri, selamat memperdalam sendiri bahan renungan dari kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.